Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Sehajibah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Anak-anak, materi kita kali ini adalah pidato persuasif yang akan membahas tentang pengertian pidato persuasif, tujuan, ciri, jenis, struktur, dan tak lupa juga Ibu akan memberikan contoh pidato persuasif. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar. Nah, sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pidato persuasif. 2. Peserta didik dapat menjelaskan tujuan pidato persuasif. 3. Peserta didik dapat menjelaskan ciri pidato persuasif. 4. Peserta didik dapat menjelaskan jenis pidato persuasif. 5. Peserta didik dapat menjelaskan struktur pidato persuasif. Dan yang keenam adalah peserta didik dapat mengidentifikasi pesan dalam pidato persuasif. Baiklah anak-anak, kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif ini adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya sehingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Nah, itu tadi adalah pengertian dari pidato persuasif. Sedangkan persuasif atau persuasi adalah bagian dari eksposisi. Artinya adalah karangan eksposisi. Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumentasi dari suatu sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya. Kita lihat ya tujuan pidato persuasif. Berikut ini adalah tujuan dari disampaikannya dan disusunnya pidato persuasif ini ya anak-anak. Yang pertama, tujuan pidato persuasif ini mempunyai topik yang telah dikuasai sehingga mampu menguraikannya. Sedangkan tujuan yang kedua, untuk menambah kecakapan dalam berpidato. Kemudian untuk tujuan pidato yang ketiga, yaitu memiliki tujuan dari apa yang akan disampaikan. Sedangkan tujuan yang keempat adalah untuk menambah pengetahuan. Dan yang terakhir, mempunyai topik yang terjalin dari hubungan yang harmonis. Ya anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang pengertian, tujuan, dan sekarang kita masuki ciri pidato persuasif. Ciri pidato persuasif ini ada 3 ya anak-anak. Nah, seperti di bawah ini. Yang pertama adalah bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, selalu menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Dan ciri terakhir yaitu yang ketiga, menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Kemudian kita masuki tentang jenis pidato persuasif. Pidato persuasif ini terbagi menjadi beberapa jenis yang akan Ibu uraikan di sini ya anak-anak. Yang pertama adalah pidato persuasif dengan tujuan berdasarkan kebaikan. Kemudian jenis yang kedua, pidato persuasif jenis pidato yang informatif, maksudnya yang memberikan informasi. Kemudian yang ketiga adalah pidato persuasif jenis pidato memberikan keyakinan pada pendengar.
Seterusnya adalah jenis pidato persuasif yang keempat, pidato deskriptif, yaitu salah satu jenis pidato yang menggambarkan sebuah keadaan. Yang terakhir adalah pidato rekreatif. Nah, pidato rekreatif ini adalah pidato yang memberikan hiburan kepada pendengarnya. Nah, itulah tadi anak-anak 5 jenis dari pidato persuasif yang harus kalian pahami. Nah, anak-anak ibu sayangi, setelah kita membahas tentang pengertian, tujuan, ciri, dan jenis pidato persuasif, berikut ini ibu akan membahas tentang struktur pidato persuasif ya anak-anak. Struktur pidato persuasif, terdapat 3 struktur teks pidato persuasif yang harus diperhatikan dalam membuat naskah pidato ya anak-anak. Nah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan ini berisi salam, penghormatan, dan ucapan syukur. Penghormatan berupa ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau hadirin yang hadir dalam suatu kegiatan. Untuk urutan penyebutan penghormatan dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Seterusnya, yang kedua adalah isi. Nah, bagian ini berisi tujuan dan informasi yang penting yang akan disampaikan. Bagian ini berisi isi informasi secara rinci dan jelas ya anak-anak. Seterusnya, struktur pada bagian ketiga yaitu penutup. Penutup berisi harapan atau doa agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar serta salam penutup. Baiklah, coba kalian perhatikan contoh pidato persuasif yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berdirinya saya di sini adalah tidak keluar dari permasalahan yang kita hadapi saat ini, seperti yang kita semua saksikan di televisi dan media massa, bahwa virus corona sedang merajalela di bumi pertiwi ini. Baiklah, sekarang kita menyikapinya dengan bijak tentang virus corona ini, di mana virus ini adalah virus baru yang belum ditemukan vaksinnya, sehingga kita harus mencegahnya sekarang. Pencegahan dapat dilakukan dengan mencuci tangan, baik itu sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan apapun. Kita juga harus menjaga imunitas tubuh kita, karena virus ini dapat mati sendiri oleh imun tubuh kita. Dan seperti yang sedang digalakkan pemerintah, bahwa kita dapat mencegahnya dengan jaga jarak dan memakai masker. Tetapi semakin lama virus ini dikatakan berevolusi. Oleh karena itu, sekarang digalakkanlah stay at home, supaya kita tidak dapat menjadi penyebar maupun korban dari virus ini. Di mana sekarang orang yang terinfeksi virus ini tidak harus memunculkan gejala-gejala. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Demikian sekedar pidato saya hari ini tentang himbauan COVID-19. Saya harap kita semua mampu mengikuti anjuran pemerintah dan bersama taklukkan COVID-19 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan dari Ibu tentang pidato persuasif. Semoga
apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Oh iya anak-anak, berikut ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan. Dan Ibu nantikan jawaban kalian sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hari ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Dadah.